Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama gak update video di Facebook, di YouTube. Sekarang kita coba untuk diskusi lagi terkait dengan COVID-19. Setelah ini hampir 2 bulan ya, lebih mungkin ya, dari sejak 2 Maret kita menyatakan ada orang yang positif COVID-19 di Indonesia. Berbagai macam upaya untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus COVID-19 itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui, pemerintah sudah melakukan mengeluarkan PSBB, aturan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, dan juga melarang berbagai macam pertemuan. Bahkan mungkin pada akhirnya meskipun rame dulu terkait dengan mudik, akhirnya dilarang juga. Dan sekarang sudah masuk ke bulan Ramadan, ternyata memang SBB atau apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah kelihatan ada hasilnya, meskipun kalau kita lihat data dari Worldometer itu kita masih harus hati-hati ya, karena pertambahan kasus setiap harinya itu masih udah mulai agak melandai, tapi masih meningkat. Rata-rata sekarang pertambahannya 300 sampai 400 kasus per hari, sehingga dalam waktu sebulan ini angka melonjak dari kurang lebih 2000-an di akhir Maret ya, sampai sekarang di awal Mei itu sudah 12.438 kasus yang terdeteksi di Indonesia, dan ada 895 kematian, dan korban yang dinyatakan sembuh itu sudah ada 2.317. Nah, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, memang yang namanya COVID ataupun penyelesaian kasus-kasus pandemi infeksi itu akan tergantung kepada beberapa hal ya. Terutama kalau menurut WHO tergantung kepada 3T. Tracing, bagaimana sebuah negara atau sebuah komunitas kawasan itu bisa mengidentifikasi siapa saja yang sudah terinfeksi, kemudian melakukan isolasi sampai mereka sembuh pada orang yang sudah terinfeksi ini. Kemudian yang kedua, testing. Tracing itu bisa dilakukan dengan testing, atau testing kita itu relatif sekarang Indonesia sudah meningkat ya, testingnya itu sekarang sudah rata-rata 444 orang per 1 juta penduduk. Tapi ini masih rendah. Ini sebuah peningkatan dibanding beberapa waktu yang lalu, itu 126 per 1 juta ya. Sekarang udah 444 per 1 juta penduduk, jadi sudah banyak meningkat. Makanya sebetulnya kalau saya lihat rata-rata pertumbuhan kasus di Indonesia yang dulunya cuma 100 kasus per hari, sekarang menjadi 300 per hari, itu kaitannya dengan kemampuan testing pemerintah yang meningkat. Sekarang sudah ada 121.547 orang yang testing, mungkin testing yang sudah diperiksa. Itu yang kedua ya. Testing kita memang sudah agak meningkat, tapi belum cukup, karena yang lain itu rata-rata ada yang paling tinggi itu testingnya. Kalau di Worldometer ada negara yang melakukan kayak 168.000 orang per 1 juta penduduk. Kita masih 444, ini masih sangat rendah sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah treatment. Bagaimana kita kemampuan untuk memberi pengobatan atau merawat kasus-kasus yang butuh dirawat ya. Dan berdasarkan data-data di negara lain,
dari 100% kasus COVID itu 80% mild ya, bisa isolasi mandiri. 20% itu butuh perawatan dan 5% diantaranya itu kritis harus memerlukan isolasi atau ruang intensive care. Nah, di Indonesia sebetulnya dengan kasus sekarang 12 ribuan kasus itu masih jauh rendah di bawah prediksi-prediksi para ahli ya. Kalau kita lihat di beberapa penelitian ataupun di beberapa model prediksi yang dilakukan oleh beberapa peneliti, itu prediksi kasus itu sangat tinggi. Misalkan kayak prediksinya BIN itu total pada akhir Mei ada 95.451 orang yang akan dikonfirmasi kena COVID. Sekarang 12.000 itu berarti ya masih 1/10-nya ya, atau 1/15%-nya, 15% dari prediksi itu. Misalkan dari angka yang lain, ini ada dari prediksi dari Universitas Nasional 11 Maret itu bilang 2,5% dari populasi Indonesia itu beresiko terkena COVID. Berarti kalau 20,5% itu sekitar 45 jutaan gitu. Jadi memang seperti kasus di banyak negara, jumlah yang ada sekarang itu masih underreported. Mungkin kita harus bisa melakukan testing dan tracing itu dengan lebih baik lagi. Meskipun kita tahu bahwa kemampuan negara kita untuk melakukan itu tidak sebagus negara-negara yang lain. Nah, saya menarik kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beberapa provinsi atau beberapa pemerintah daerah. Sekarang sebetulnya yang harus kita maksimalkan adalah instrumen pencegahan. Dan mungkin dulu rame ya diskusinya itu soal, dulu awal-awal itu diskusi soal lockdown atau social distancing atau di Indonesia PSBB. Itu saya kira sebetulnya hanya kalau bahasa guru saya Pak Sudibyo Markus itu lebih kepada enabling environment. Lockdown atau social distancing itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, tapi mempermudah penyelesaian masalah, mempermudah proses testing dan tracing. Kalau orang diam di rumah, kita melakukan tracing itu nggak terlalu sulit karena pergerakan orang dibatasi, sehingga yang terinfeksi mungkin diharapkan nggak terlalu banyak. Dan targetnya sebetulnya adalah membantu agar angka kasus positif tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, sehingga fasilitas kesehatan bisa menampung untuk melakukan perawatan. Jadi sebetulnya social distancing ataupun lockdown itu membantu proses 3T tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kapan ini akan berakhir proses pandemi COVID di Indonesia, kalau kita lihat ini, saya coba mengumpulkan beberapa penelitian yang ada yang sudah beredar di media. Itu prediksinya macam-macam. Sebelumnya banyak yang memprediksi akan berakhir pada bulan Juni atau Juli ya. Tapi kemudian ada yang mundur lagi ke Agustus, ada yang bahkan kemarin data dari atau prediksi dari University of Technology and Design di Singapura ya, UTD itu awalnya dia memprediksi akan berakhir di Indonesia itu bulan Juli, tapi setelah melihat mungkin realisasi dan data-data terbaru, prediksinya diubah. Sekarang prediksinya adalah September 23 September 2020 baru Indonesia akan bebas atau akan bisa mengendalikan secara utuh pandemi COVID-19. Jadi kalau lihat perkembangan kasus ini, prediksi-prediksi itu banyak yang mungkin harus diupdate setelah mungkin mereka melakukan prediksi pada pertengahan atau akhir Maret. Sekarang sudah masuk bulan Mei, mungkin ada data baru yang dilakukan ya sepanjang 1 bulan belakangan ini dengan adanya PSBB,
PSBB-nya bagaimana berjalan, kemudian adanya transmisi lokal gitu ya. Saya lihat tadi di situsnya Kemenkes Emerging Disease itu sekarang udah ada banyak sekali ini transmisi lokal. Jadi sekarang bukan imported case dari luar lagi, bukan imported case dari Jabodetabek lagi, tapi sudah transmisi lokal dari mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Banyak sekali ini. Jadi mungkin beberapa asumsi ini harus bisa dilakukan atau digunakan untuk melakukan asumsi atau mempertajam asumsi-asumsi prediksi-prediksi yang sudah dilakukan pada awal Maret dan pertengahan Maret ini. Maka wajar misalkan tadi prediksi dari Singapura itu yang tadinya Juli memprediksi September, karena melihat ya ini kompleks. Jadi kita melakukan prediksi itu, kalau pengalaman saya melakukan prediksi itu kan akan akurasi sebuah prediksi atau reliabilitas bisa dipercaya atau tidak sebuah prediksi itu akan tergantung kepada data yang disupport. Semakin banyak data yang kita punya, maka prediksinya akan semakin bisa lebih dipertanggungjawabkan. Yang kedua juga asumsi yang dipakai, apakah asumsinya ada yang meleset atau tidak. Nah, ini dengan perkembangan seperti sekarang, saya kira beberapa banyak sekali orang yang melakukan prediksi. Pasti ada yang bilang 99% akan selesai pada bulan Juli. Saya kira ya harus melihat data lagi, apakah dengan data yang sekarang itu kemungkinan yang mereka prediksikan melalui simulasi itu masih bisa sama atau enggak. Jadi ya kita harus lihat lagi. Kalau saya secara pribadi, Indonesia memang akan prediksinya itu harus kita lihat atau kita dekati secara mungkin pendekatannya pulau ke pulau atau mungkin bahkan sampai kabupaten per kabupaten, nggak bisa melihat prediksi secara keseluruhan data nasional. Pertama, karena ya tadi itu mungkin dulu kalau misalkan prediksi awal Jakarta, Jabodetabek di lockdown itu bisa diminimalisir, bisa dilokalisir penyebarannya, transmisinya. Kalau sekarang sudah ada sekitar banyak banget ini ya. Saya kira ini ada sekitar 40-50 daerah yang kabupaten kota yang sudah mendapatkan transmisi lokal. Sementara seperti diketahui COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat contagious, yang sangat menular. Maka saya kira mungkin di beberapa daerah akan berbeda-beda antara satu dan yang lain, tergantung misalkan efektivitas dan pelaksanaan PSBB di masing-masing daerah. Tapi satu lain mungkin yang pasti, sebetulnya yang namanya pandemi penyakit infeksi seperti ini sebetulnya hanya bisa diakhiri dengan mendapatkan herd immunity, ya, dengan kekebalan kelompok gitu ya. Nah, herd immunity itu hanya bisa dicapai dengan dua cara. Yang pertama adalah banyak mungkin persentase masyarakat itu terinfeksi. Kalau dulu measles itu campaknya bisa menginfeksi 18 orang. Maka yang harus mendapatkan kekebalan kelompok itu harus 95%. Nah, dengan efek virulence atau kekuatan penyebaran dari COVID-19, banyak ahli yang memprediksi kita cukup dengan kekebalan 50% atau 60% dari penduduk itu kita bisa menyingkirkan atau bisa bebas dari COVID-19. Nah, kalau 50% artinya harus, kalau di Indonesia ya, harus sekitar 130 atau 150 juta ya yang kebal dari COVID-19 baru kita bisa menyatakan bebas. Nah, itu bagaimana caranya kita mendapatkan kekebalan? Kekebalan itu karena virus, mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube itu banyak orang yang
bilang bahwa virus itu ya kita bisa melawan virus dengan antibodi. Jadi kalau kita sudah terserang virus, kita akan membentuk antibodi. Antibodi itu bisa melindungi kita dari serangan virus selanjutnya. Kalau virusnya yang sama ya. Nah, artinya sebetulnya logikanya itu harus herd immunity yang banyak dipahami orang adalah 60% dari penduduk Indonesia atau 50% itu harus terinfeksi dulu oleh COVID-19. Ini jalur natural ya, jalur alami. Tapi skenario herd immunity atau kekebalan kelompok seperti ini sangat beresiko. Karena misalkan kalau 150 juta atau 100 juta ya biar gampang gitu, 100 juta orang terinfeksi dengan kasus yang sekarang misalkan mortality rate-nya itu masih naik turun ya, antara 3 sampai Indonesia sampai 10%. Kalau pakai skenario immunity secara alami ya, kekebalan kelompok alami itu, maka 150 juta atau 100 juta harus terinfeksi, akan ada kurang lebih 2 juta orang yang meninggal karena kasus ini. Nah, sebetulnya jalan herd immunity ini bukan pilihan yang bijak ya, kalau misalkan kita melihat bahwa nyawa manusia itu sangat berharga ya, kecuali kalau soal ekonomi dan segala macam. Nah, kalau misalkan tidak seperti itu, maka sebetulnya herd immunity itu bisa dicapai dengan melakukan vaksinasi. Pertanyaannya adalah, vaksin kita sudah punya apa belum? Tunggu 1 tahun lagi. Makanya dengan cara-cara seperti itu pun ya harus berlari-lari lah, maksudnya berlomba-lomba semua negara menemukan vaksin atau vaksin ya, bukan obat ya, untuk bisa mencegah COVID-19 dan mendapatkan kekebalan kelompok dengan cara vaksinasi gitu, dengan cara imunisasi. Kalau dengan cara imunisasi itu lebih aman, karena yang namanya konsep imunisasi itu adalah kita memasukkan virus yang sudah dijinakkan. Jadi kita memasukkan virus, kodenya sama dengan virus yang masih liar gitu ya ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita mengenali, oh ini loh virusnya, sehingga terbentuk kekebalan itu bisa melindungi kita dari serangan virus selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan virus itu atau vaksin itu bisa ditemukan? Masih lama. Dan apakah Indonesia bisa menemukan secepatnya? Pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau lihat perkembangan sekarang, misalkan saya lihat di ILC semalam itu sudah pemerintah mulai ngomong-ngomong mau melakukan relaksasi PSBB atau relaksasi social distancing di Indonesia. Saya kira itu wacana yang terlalu loncat dari keadaan selanjutnya. Seperti sekarang banyak daerah-daerah yang baru melaksanakan PSBB, tapi kita sudah mau merelaksasi. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah pemerintah apakah prioritasnya adalah masih soal darurat kesehatan masyarakat, menyelamatkan nyawa masyarakat sebanyak-banyaknya, atau terlalu cenderung ke penyelamatan ekonomi. Mungkin itu dulu dari saya. Jadi kapan ini bisa berakhir COVID-19? Expect the worst ya. Jangan terlalu berharap terlalu cepat lah. Paling cepat tadi bilangnya September ya, Desember. Jadi selamat menikmati stay at home, work from home, rapat-rapat online lebih lama lagi. Hindari diri untuk terpapar oleh virus COVID-19 dan laksanakan semua upaya untuk melakukan pencegahan. Hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin, jangan banyak menyentuh wajah, jaga jarak aman, dan juga jaga kesehatan tubuh supaya kita memiliki kekebalan sehingga kalaupun terinfeksi kita bisa bertahan dari serangan COVID-19. Mungkin itu dulu untuk kali ini, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya.